Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fauzan, mahasiswa PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerpen. Sebelumnya, apa sih cerpen itu? Cerpen atau biasa disebut dengan cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Cerpen memiliki isi pengisahan yang hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik. Secara singkatnya, jalan cerita pendek hanya berpusat pada satu konflik saja. Ada beberapa ciri cerpen yang mesti dipahami agar kita dapat membedakannya dengan karya tulis lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. Yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemilihan katanya sederhana, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Yang ketujuh, bersifat fiktif. Yang kedelapan, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang kesembilan, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kesepuluh, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Cerpen atau cerita pendek memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Salah satu poin saja hilang, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitupun dengan unsur intrinsik. Jika salah satu unsur hilang, maka karya tulis tersebut tidak bisa disebut sebagai cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada tema. Dalam sebuah cerpen, tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerpen. Namun, yang perlu kita ketahui adalah tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, ada alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya ada tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Yang keempat, ada setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lalu yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Lalu yang keenam, ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya.
Lalu yang terakhir yang ketujuh, ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat, dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Setelah unsur intrinsik, lalu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen antara lain adalah: yang pertama ada latar belakang masyarakat, kedua latar belakang penulis, ketiga ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, diantaranya sebagai berikut. Ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, diantaranya adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada beberapa nilai yang menjadi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen, dan nilai-nilai tersebut diantaranya adalah: yang pertama ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerpen. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.